Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid tentang pendidikan. Secara kultural, pemikiran-pemikiran Gus Dur dilatar belakangi oleh pengalaman pribadinya dengan berbagai multikulturalnya. Pertama, kultur dunia pesantren dan lingkungan keluarga yang penuh dengan etika tradisional formal. Kedua, kultur Timur Tengah yang terbuka dan keras. Dan ketiga, kultur budaya Barat yang liberal, rasional, dan sekuler. Ketiga kultur ini membentuk sinergi kepribadian Gus Dur yang selalu dinamis dan melewati batas-batas tradisionalisme yang dipegang kuat oleh komunitas pesantren. Dari beberapa pemikiran dan gagasan pembaharuan, Gus Dur memiliki kontribusi dalam pengembangan pendidikan Islam, baik terkait model, tujuan, materi, kurikulum, maupun metode pendidikan. 1. Pemikiran tentang pembaharuan kurikulum pendidikan Islam. Abdurrahman Wahid melalui bukunya Menggerakkan Tradisi Isai-Isai Pesantren berusaha memadukan kebutuhan pendidikan Islam yang harus mengikuti perkembangan zaman di satu sisi dan keharusan mempertahankan nilai-nilai tradisional Islam di sisi lain. Dari perpaduan inilah lahir neomodernisme, gerakan progresif dalam pemikiran Islam yang tidak hanya timbul dari modernisme Islam, tetapi juga sangat tertarik pada pengetahuan tradisional. Konsep dan gagasan Gus Dur tentang sistem pendidikan secara jelas terlihat pada gagasannya tentang pembaharuan pesantren. Sebagaimana ditulis oleh Muslim Abdurrahman, bahwa Gus Dur tiap kali bertemu dengan para intelektual pada disiplin ilmu apapun, selalu mencoba untuk menyisipkan pesantren sebagai sebuah tawaran, baik secara keilmuan, peran dan fungsinya, maupun coraknya yang memiliki keunikan tersendiri. Mengenai pesantren, Gus Dur mencoba memotret model pendidikan pada masa awal, yaitu pesantren, di mana pesantren mampu menjadi wadah dan menampung para siswa dari semua kalangan, baik dari kalangan keraton maupun dari kelompok rakyat biasa. Ini juga yang memberikan inspirasi untuk mewujudkan sebuah pendidikan yang berwatak akomodatif yang menampung siapa saja. Karena pendidikan adalah menjadi hak setiap orang. Sehingga pesantren yang berkembang dewasa ini perlu untuk mendapatkan perhatian hingga menjadi sebuah lembaga yang ideal. Gus Dur memandang bahwa pendidikan pesantren dalam keseluruhan aspeknya harus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pesantren harus membantu lulusannya agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan tuntutan zaman. Pesantren harus terlibat secara aktif dalam memberdayakan masyarakat dan tampil sebagai agen perubahan sosial. Seiring dengan itu, kurikulum pesantren seharusnya tidak hanya mengajarkan pelajaran agama saja, melainkan juga memuat mata pelajaran umum, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Walaupun pesantren harus selalu menyesuaikan dengan perubahan zaman, namun identitas sebagai penjaga tradisi keilmuan klasik tidak harus sepenuhnya larut dalam modernisasi, tetapi mengambil sesuatu yang dipandang bermanfaat dan positif untuk perkembangan. Sesuai dengan makalah sebagaimana berikut: Al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya, menjaga dan melestarikan nilai-nilai lama yang masih sesuai dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik.